Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Itrino Samarsola dari SMK Negeri 2 Mataram akan membawakan dongeng yang berjudul Ai Mangkung dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Alkisah, di sebuah bukit dekat Olat Pamantu, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, terdapat sebuah desa yang sangat tentram bernama Desa Jompang. Desa tersebut dipimpin oleh seorang datu atau kepala desa yang bernama Datu Palwe. Datu Palwe mempunyai 2 orang anak, yaitu seorang anak laki-laki bernama Lalu Wanru dan seorang anak perempuan bernama Lala Sri Menanti. Lala Sri Menanti adalah seorang gadis yang cantik dan rupawan. Karena kecantikannya itu, ia menjadi anak kesayangan Datu Palwe. Segala keinginannya selalu dipenuhi oleh sang ayah, mulai dari pakaian yang bagus-bagus hingga berbagai perhiasan yang indah-indah. Jadi tak heran jika anting, kalung, gelang tangan, hingga gelang kaki pun senantiasa menghiasi seluruh tubuhnya. Pada suatu hari, Lala Sri Menanti ingin sekali makan udang. Keinginan itu pun ia sampaikan kepada ayahnya. Lalu tanpa berpikir panjang, sang ayah pun bersedia memenuhi keinginan anak kesayangannya itu. "Baiklah anakku, keinginanmu akan segera terpenuhi," kata ayahnya, seraya memerintahkan Amak Bangkel dan Inak Bangkel pergi ke sungai untuk mengumpas udang. Mendengar perintah itu, kedua suruhan Datu Palwe tersebut segera bersiap-siap untuk berangkat ke sungai. Ketika mereka sedang sibuk menyiapkan peralatan yang akan mereka bawa, Lala Sri Menanti pun datang lagi, mengajukan satu permintaan kepada ayahnya. "Ayah, bolehkah Lala ikut bersama mereka ke sungai? Lala ingin sekali melihat mereka menangkap udang, ayah," pinta Lala Sri Menanti kepada ayahnya. Lagi-lagi, sang ayah pun memenuhi permintaan anaknya. Akhirnya, Lala Sri Menanti bersama Amak Bangkel dan Inak Bangkel serta beberapa orang lainnya berangkat ke sungai Olat Pantu. Setibanya di tepi sungai, Lala duduk di atas sebuah batu yang sangat besar sambil menyaksikan orang-orang menempas dan menunggu udang hasil tangkapan mereka. Pada saat itu, datang pula 4 orang pemuda dari desa tetangga, Desa Tarusa namanya, yang akan hendak menebang bambu yang banyak tumbuh di tepi sungai Olat Pamantu. Rupanya, kedatangan mereka tidak diketahui oleh Lala Sri Menanti dan rombongannya itu. Lalu salah seorang pemuda yang melihat Lala duduk di tepi sungai tersentak kaget. "Hai, lihat, siapa gadis yang duduk di atas batu itu?" seru salah seorang pemuda. "Bukankah gadis itu putri dari Datu Palwe dari Desa Jompang?" sahut seorang pemuda yang lain. "Kamu benar, kawan," sambung pemuda yang lainnya seraya memuji. "Aduhai, cantiknya gadis itu." Keempat pemuda tersebut terpesona melihat kecantikan Lala Sri Menanti. Tapi rupanya mereka lebih tertarik pada perhiasan yang dikenakan gadis cantik itu. Meskipun mengetahui bahwa Lala Sri Menanti adalah putri dari Datu Palwe, mereka tetap berniat merampas perhiasannya. "Apa yang harus kita lakukan agar tak seorang pun yang mengetahui perbuatan kita?" tanya salah seorang pemuda dengan bingung. Setelah berunding, keempat pemuda tersebut menemukan sebuah cara, yaitu akan menyergap Lala Sri Menanti dari belakang secara diam-diam. Begitu para pencari udang tersebut semakin jauh meninggalkan Lala, mereka pun mengendap-endap dari balik semak belukar, lalu menyergap tubuh Lala. Gadis cantik itu pun tersentak kaget. Ketika ia hendak berteriak meminta tolong, salah seorang di antara mereka menyumbat mulut Lala dengan sehelai kain. Sementara 3 pemuda lainnya segera melucuti satu persatu perhiasan yang ada di tubuh Lala. Gadis malang itu meronta-ronta, berusaha untuk melepaskan diri. Namun apa daya, ia tidak mampu mengimbangi kekuatan mereka. Ia hanya bisa pasrah, seluruh perhiasannya dirampas oleh keempat pemuda tersebut. Usai merampas seluruh perhiasan Lala, salah seorang di antara mereka yang bernama Uwa Nyawa mencabut parang yang terselip di pinggangnya, lalu memotong lengan kanan Lala. Hanya sekali tebasan, lengan Lala pun terputus. Dalam waktu singkat,
Gadis cantik yang malang itu langsung kehabisan darah. Dan akhirnya Lala meninggal dunia di tepi sungai itu. Melihat Putri Datu Palwe tidak bernyawa lagi, keempat pemuda tersebut segera meninggalkan tempat itu dan membawa seluruh perhiasan hasil rampasan mereka. Namun, sebelum meninggalkan tempat itu, Ua Nyawa membuang potongan lengan Lala ke tepi sungai. Sementara itu, Amak Bangkel dan Inak Bangkel dan teman-temannya tidak mengetahui kejadian mengerikan yang menimpa Lala Sri Menanti. Begitu selesai menangkap udang, mereka kembali ke tepi sungai untuk menemui Lala. Betapa terkejutnya mereka ketika mendapati anak kesayangan pemimpin mereka dalam keadaan tewas mengenaskan. Mereka sangat menyesal karena tidak mampu menjaga keselamatan Lala Sri Menanti. Tanpa berpikir panjang, mereka pun membawa pulang jasad Lala Sri Menanti ke desa. Sesampainya di desa, Datu Palwe pun tak sanggup menahan air mata atas musibah yang menimpa anaknya itu. Beberapa hari kemudian, terdengarlah kabar bahwa orang yang telah menghabisi nyawa Lala Sri Menanti adalah 4 orang pemuda dari desa Tarusa. Mengetahui hal tersebut, Datu Palwe pun melarang keempat pemuda tersebut meminum air sungai di Olat Pamanto. Jika mereka meminumnya, selain terasa sepat, air itu juga dapat menimbulkan penyakit. Lalu sejak saat itu, para penduduk desa Tarusa pun yang mendengar kabar tersebut tidak berani meminum air sungai itu karena takut terkena penyakit.